Antikris itu nanti. Ini antikris itu nanti gini. Sekarang ini revival dulu. Akan ada penuaian besar-besaran dulu. Indonesia dituai, Eropa dituai, Amerika kemudian mulai dituai, semua dituai. Terus tiba-tiba damai. Ya, kalau kita baca di Tesalonika, semua damai, damai, tenang-tenang semua. Tiba-tiba ada disabot sistem ekonominya. Kan kemarin sudah saya jelaskan, microchip itu bukan antikris, tetapi nanti akan dibajak oleh orang Islam ini, sehingga runtuh itu seluruh perekonomian dunia, dan kita pakai pasar muamalat, barter. Untuk bisa barter, tangannya ditato dulu pakai syahadatnya orang Islam, ditambah huruf nun bagi yang Kristen. Itu terjadi begitu. Jadi nanti tenang dulu. Ini Islam ini hancur dulu nih, alami kehancuran. Semua tenang, damai. Dia bilang begitu karena ada revival. Ya kan? Terus revival, tenang, damai, orang-orang sudah datang kepada Yesus, tapi kemudian ya biasa, kalau sudah diberkati, tenang, damai kan orang kurang ajar kan. Kemudian dia tinggalkan Tuhan, dan Islam selalu datang sebagai kutukan ketika gereja gagal melakukan tugasnya untuk berdiakonia dan bermarturia. Saat itu saya datang, dibajak itu nanti aman damai itu dibajak itu, microchipnya itu kan, yang pusat perekonomian dunianya itu, chipnya itu semua dibajak, rusak, hancur. Itulah terorisme terbesar dunia itu, terorisme terbesar sepanjang masa. Sehingga ada itu tadi, antikris, the beast itu kan, patung itu. Nah, caranya gimana? Ya Islam kan bilang, ayo kamu harus, itu kan Imam Mahdi itu kan, Imam Mahdi nabi palsunya dengan the beast-nya ini kan, ayo kamu harus syahadat dulu. Ya tapi aku jadi Kristen lagi kan nggak boleh, kita ada kebebasan, ya nggak apa-apa ya kan, cuma syahadat saja sekali, kamu balik lagi ke agamamu, ya boleh ya, iya boleh, tapi tak cap huruf nun ya nggak apa-apa. Udah, tanpa sadar mereka sudah jadi pengikut antikris, distempel, ditato. Oh nggak mungkin ditato, iya kalau di Irak itu ISIS itu ditato loh, tahanan-tahanan itu banyak ditato huruf nun gitu loh. Ya itu vaginanya itu, labia mayoranya budak-budak perempuan itu ditato itu sama majikannya itu. Sama itu, jangan bilang nggak ada tato Islam itu. Oh, itu. Saya sambil cari gitu. Jadi itu masalah antikris begitu. Kalau yang Facebook boleh-boleh saja kalau kita mau bikin fight lewat Facebook, tapi masalahnya Facebook Indonesia kadrun semua. Kadrun Facebook Indonesia itu wah kerasa banget. Dari dulu saya udah lama. Makanya tiba-tiba cerita, wah udah jelas itu udah. Nyatanya YouTube saya kalian pada di take down kan? Punya saya nggak di take down kok. Kemarin sekali di take down, begitu saya tulis surat, naik lagi kok. Ya, naik lagi YouTube saya. Semua videonya balik semua, nggak ada satupun yang lenyap, cuma tak private semua jadinya kan. Terus tak download, supaya tetap safe itu ya, apalagi yang tentang puasa lalim Islam itu, download itu buat barang bukti itu. Jadi nggak apa-apa, kalau mau fight lewat Facebook segala macam, tapi fight lewat YouTube. Menurut saya lewat YouTube saja, perangi habis-habisan. Karena itu perang opini kita edukasi. Kita edukasi rakyat Indonesia. Kita supaya jangan ngurusin yang ada di sana. Kita ngurusin rakyat sendiri yang menderita. Kasihan. Ya. Ini saya lagi masih cari yang ada 10 ini ya, 10 organisasi teroris terkaya dunia ya, 10 organisasi. Iya, sambil lanjut dulu ya. Sambil lanjut dulu nih. Ya, Kak Lisoy silakan. Pak Paul, maaf. Ya. Ada ini Pak. Iya Pak Hendro udah. Ini pemikiran saya gini Pak. Kan kita kan masalahnya kan kalau di Facebook itu kan ada sektornya sendiri Pak. Jadi kalau masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah yang masih beli kuota kesusahan kan, mereka lebih banyak ke Facebooknya itu Pak, melihat kenyataan itu. Itulah masalahnya. Sedangkan kalau Twitter, YouTube kan orang yang punya kuota lebih Pak. Ke Twitter. Sebetulnya sekarang lebih banyak ke Instagram sama ke Twitter. Kalau Facebook itu yang buat usia sesaya, seumur 40 tahun ke atas, pasarnya memang ke Facebook. Tapi kalau yang ini, kalau yang apa namanya, di bawah anak-anak, pokoknya anak-anak milenial itu biasanya dia masuk ke Twitter sama ke Instagram. Satu lagi apa ya kemarin ya? Ada satu lagi yang baru, media sosial yang baru. TikTok ya Pak. Telegram. Apa? Telegram bukan? Bukan Telegram. TikTok. Nah, mainlah di TikTok karena itu anak saya itu
Semua yang ketik saya bilang, kenapa nggak Facebookan? Nggak asik, enakan TikTok. Wah. TikTok mesti joget-joget, Pak. Main di TikTok enggak, itu banyak ngasih pesan-pesan itu ya. Wah, kampanye lewat TikTok, itu efektif sekali loh, gila itu. Lewat TikTok. Nah, teman-teman mulai. Kalau saya soalnya udah ribet banget, saya udah mau belajar lagi, udah males banget. TikTok itu, tapi tampilannya juga ribet tuh, jelek banget TikTok itu ya tampilannya. Gede banget TikTok gitu, nggak elegan banget. Tapi ya itulah anak-anak remaja itu sekarang di sana masuknya, dan kita perlu cuci otak itu di sana. Bersihkan itu dari otak-otak dari khilafah itu lewat TikTok itu. Gitu ya. Jadi TikTok bukan Facebook. Facebook ini sekarang udah banyak ditinggal. Saya aja udah males main Facebookan. Ya, cuman saya kan masih ada sisa-sisa ini udahlah saya garap. Soalnya harusnya saya sekarang beranjak ke TikTok, tapi ya belum, masih agak lemot ini saya ini, karena saya lagi ngerjakan lainnya nih ya. Oke nih, kali saya dulu, silakan. Ya, Pak Paul, shalom, Ya, Pak. shalom. Ini terkait dengan ini ya, Palestina lagi kembali ke sana. Nah, sebenarnya apa sih tujuannya imigran Arab alias Palestina ini ingin menguasai Yerusalem? Apa bagaimana, Pak, sebenarnya? Nggak jelas ya. Kan kalau dibilang merdeka, dengan mereka berkibar benderanya di PBB, kan sebenarnya mereka udah negara merdeka ya. Jadi maunya mereka apalagi sebenarnya, kan kurang jelas ya. Ibu kotanya kan Ramallah, benderanya ada gitu ya. Nah, kalau kita ke sana sih sebenarnya ya sudah jelas ya, jalur Gaza itu daerah dia. Kemudian daerah-daerah sekitaran Ramallah itu kan daerah dia. Nah, ya tujuannya dia sebenarnya mau sama nggak tujuannya dengan Iran kan punya tujuan agar menghilangkan Israel dari peta dunia ya, kalau nggak salah. Iya, Nah, tujuannya memang itu. Karena isu agama. Kalau tujuannya begitu, artinya Indonesia punya tujuan yang sama dengan itu, menghilangkan Makanya itu kemarin saya kasih judul. Ya, yang video tadi malam itu Elit ganti judul, bukan Jokowi bawa ulur, tapi yang gara-gara siswi itu. Nanti kita tampilkan lagi bahwa apa? Siapapun yang mendukung Hamas itu orang biadab. Karena Palestina yang sekarang adalah Hamas. Kalau Fatah, dia sudah mencapai. Makanya mereka lebih moderat, terus ada banyak sekali perjanjian-perjanjian damai. Bahkan Presiden Palestinanya aja kalau berobat ke Tel Aviv. Lucu kan? Nggak diapa-apain di Tel Aviv juga, baik-baik aja. Ya kan? Itu. Dan kalau saya sih... Tapi Hamas dengan Fatah kan bertentangan betul kan? Nah, itu dia. Makanya saya bilang, sekarang ini orang Indonesia ini menjadi korban pembodohan dari Palestina yang identik dengan Hamas ini, karena Fatahnya udah kemarin kan Ibu bilang udah nggak ada, udah semua Hamas semua, karena memang di propagandanya ngeri. Nah, itu caranya dengan yang seperti itu. Tapi kalau dibalik lagi tadi ya, kemarin itu ada videonya kan, pengakuannya si orang Hamasnya itu ya kan, yang ada videonya. Ternyata kurang ajar sekali, dia bilang kalian itu. Nah, ini kita coba kali saya dulu lanjutin, saya mau tunjukkan gambarnya nanti. Saya dulu lanjutin lagi. Nah itu Pak. Nah, saya sih punya keyakinan ya. Ini menduga-duga nih. Saya punya keyakinan bahwa orang-orang Kristen di Palestina sebenarnya merasa lebih nyaman dengan Israel. Kalau kita ke sana, Pak, benar sejujurnya ya apa yang dikatakan Pak Ramzi, Israel itu benar loh. Benar. Di situ gereja-gereja itu indah-indah loh di tangannya Israel gitu loh. Ya. Maka saya punya keyakinan bahkan Arab Kristen yang di Palestina pasti lebih menginginkan bersatu dengan Israel di bawah pemerintahan Israel daripada berdiri sendiri. Nah, mereka kan nggak pingin pengalaman seperti kita, gereja 200 gereja zaman Jokowi ditutup. Emang siapa yang pingin? Nah, takutnya nanti nasib gereja-gereja di sana kayak Hagia Sophia kan gitu. Bukan. Kalau gini kalau orang Palestina bukan mau bersatu dengan Israel, tapi mau berdampingan dengan Israel. Karena mereka sudah punya wilayah sendiri. Ya, yang Ramallah sekitarnya kan Pak, sama jalur Gaza ya. Tapi kan mereka ngotot bahwa ibu kota mau Yerusalem Timur, Pak Paul. Kan itu yang nggak boleh dong. Nggak boleh dong. Kan itu yang ngototnya tetap mereka kan gitu. Ya. Karena kan Al-Aqsa, isu agama. Jadi sebetulnya bagi orang Palestina rakyatnya itu bukan isu agama, tapi bagi Hamas itu isu agama. Dan harus diakui bahwa itu isu agama bagi Hamas. Dan itulah sebabnya Indonesia masih mendukung. Karena menggunakan isu agama ini. Sementara Arab Saudinya
Dan negara-negara lain sudah mendapat jaminan dari Israel bahwa Masjid Al-Aqsa tidak akan diruntuhkan. Karena memang dasar dari pembuatan Bait Allah itu bukan di Masjid Al-Aqsa, tetapi di sebelah yang main Pak Ramsey bilang. Makanya kan saya tanya, itu di mana? Di sebelah utaranya. Saya bilang sebelah barat, salah, sebelah utaranya gitu kan. Itu di dom apa gitu yang kecil, yang lebih kecilan. Iya kan ada itu kemarin yang Pak Ramsey cerita semua itu kemarin. Itu benar yang Pak Ramsey cerita, itu seperti persis semua dengan yang saya belajar semua itu persis sama. Makanya saya diamkan dia situ. Ternyata confirm semua. Dan itu tidak akan diruntuhkan. Memang pelatarannya itu pasti akan dirusak pendampingan. Ya. So. Jadi pendirian Bait Allah, ya, saya sudah tulis buku saya dan dalam buku saya Khilafah Terakhir, saya katakan pendirian Bait Suci ketiga tidak akan membuat perang. Karena semua win-win di situ. Nanti justru masalah Sinai ini, Sinai yang benar ada di mana? Itu perang dunia ketiga tuh. Gara-gara Sinai. Karena Sinai ini kan bukan Sinai Peninsula, ternyata Sinai di tanah Arab. Arabnya digugat, ribut nanti Arab sama Israel lagi. Bisa balik lagi tuh, ruwet lagi. Gara-gara Sinai. Nah, tapi anyway, kita mau ceritanya yang sekarang ini. Jadi, ini saya screen ya. Saya share screen. Jadi memang itu mata pencahariannya Hamas. Kalau Fatah maunya damai, karena mereka sudah, yang penting mereka bisa berdamai, mereka udah punya wilayah, mereka udah jadi negara. Tinggal sekarang bagaimana menciptakan itu, keadilan itu, supaya mereka juga bisa membangun. Ketika mereka membangun, Hamasnya ganggu terus. Kemarin kan diceritain sama Ibu Monik kan, mereka saling perang sendiri kok, saling bunuh kok orang Palestinanya kok. Sama orang Palestina saling bunuh sendiri. Nih ternyata ada di intinya, kemang banget nyarinya nih. Daftar 10 organisasi teroris terkaya. Ini disebut teroris ya, sama liputan 6 ini kan. Tahun 2017 menjadi tahun pertumpahan darah, di mana terdapat 8 serangan teroris besar dilakukan oleh organisasi-organisasi teroris dunia. Dilansir dari data Forbes 2017, terdapat 10 organisasi teroris terkaya dan paling berbahaya di dunia dan cara mereka menghasilkan uang. Dilansir dari laman Forbes Kamis 31 Desember 2020, daftar tersebut dibuat berdasarkan wawancara dengan pakar keamanan dan spesialis anti-teror, serta laporan dan analisis dari LSM Internasional, organisasi akademis, pemerintah, dan lembaga pemikir. 1. Hizbullah, ya, kekayaannya 15 triliun. Hizbullah kekayaannya 15 triliun. Hmm. 15 triliun ya kekayaannya ya. Ya, di masa lalu Hizbullah menerima dan seterusnya ya. Pokoknya 15 triliun kekayaannya. Buat bunuh orang itu. Masalah Taliban. 36 triliun. Iya. Masalah 36 triliun. Gila. Amin. 11 triliun. Ini ya. Hamas Gila, 9,8 triliun. Wish. Itu yang pegang itu ya. Nah, kita nggak usah terusin lagi dah. Jadi juara 3 Hamas ya. Ternyata yang pegang itu kemarin ya, ini dari Pak Hendro ini ya. Lihat ini ya. Profil ini Khaled Marshall, tokoh Hamas yang hidup mewah di Qatar. Gila. Bosnya aja di Qatar nih. Ya, Ya sama kan? dengan Heniyah Ismail kan di situ, Pak, ketuanya. Iya. Lihat nih, konflik yang terjadi antara Israel dan Hamas, Gaza, Palestina tidak bisa dilepaskan dari tokoh bernama Khaled Marshall. Tidak heran jika profil Khaled Marshall menjadi sorotan. Khaled Marshall lahir di Silwat, sebuah desa utara Ramallah, Palestina, 28/56. Sosok Khaled Marshall ini tokoh paling utama teroris, pemegang teroris ya, pemegang remote control jarak jauh setiap kali Hamas, gerakan pertahanan Islam, melakukan aksinya mengganggu ketenangan Israel sebagai proksi Amerika Serikat di Timur Tengah. Bingung juga ya. Ya, proksinya. Sosok Khaled Marshall kembali menjadi sorotan arena perang Hamas dan Israel semakin memanas. Khaled Marshall adalah pemimpin politik Palestina yang juga menjadi pembinaan organisasi paramiliter Islam Hamas. Untuk lebih jelasnya langsung saja simak ulasan ini ya. Ada saya baca di mana ya bahwa Hamas sosok beragama itu Islam ya, aktivis politik Islam, orang beragama nih, Ikhwanul Muslimin cabang Palestina. Qatar ada Dana juga tuh. Hamas itu di awalnya kan di ini sama Israel katanya, di apa?
Israel yang membentuk supaya ada saingan Fatah di awalnya. Apa benar itu? Hoax, Pak. Itu Hoax. kan semua teori konspirasi semua Hoax. kan. Pak, hoax. Hoax Pak. itu, Pak. Hoax. Sekarang sumbernya Hamas itu dari mana, Pak? Hoax itu. Itu duitnya lihat tuh, Hoax. 36 triliun. 36 triliun ya. Iya. Ternyata bukan 9 triliun tapi 36 triliun. Itu kekayaan pribadinya dia. Tapi Iya, itu pribadi. 9,8 triliun punyanya Hamasnya, tapi dia punya Iya. 36 triliun, gila. Iya, betul. Sontoloyo. Pribadinya lebih kaya. Karena Iya. donasi-donasi itu kan 60% Jadi 9 buat triliun dia, itu kan? cuman donasinya Iya. donasinya kalian orang Indonesia cuma buat kasih makan dia buat ngehe tuh. Iya. 60% Oh iya buat tahu dia, dia kan ngehe tiap 40% hari tuh buat sampai dia. kenyang tuh sampai lecet itu dia ngehe tiap hari tuh. Bangun harem dia, Pak, harem. Bongkar aja, Punya Pak. jet pribadi segala kan? Iya. Yang pribadi, busuk. gila. Bongkar, Pak. Biar karbon melek. Pak Paul jorok. Jorok nih, kirain Nabi. Nabi kan bebas. Nabi bebas. Kalau pendeta nggak boleh. Kalau Nabi bebas. Kalau pagi pendeta nggak boleh. Kalau sore saya jadi Nabi. Rakyat jelata gimana, Pak? Rakyat jelata nggak boleh. Nggak Jadi boleh. Jadi kodok nggak boleh. Masukin tangki bensin. Nih terbongkar putra pendiri buka kedok Korea, Hamas, asal sebut Hamas kepepet. organisasi teroris rasis. Rakyatnya jadi tumbal. Ini kemarin udah sempat kesaksian juga ya. Rakyatnya dikorbanin ya. Iya. 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 Ini udah sempat ini. Yang mahasiswa ditangkapin untuk ini kan? Lihat nih. Palestina. Nah ini yang Hendro. Palestina tak pernah aduh. Palestina tak pernah terima donasi pinggir jalan. Dia Jadi malah kalian yang terimanya- ngumpul-ngumpul uang buat Palestina itu, uangnya ditelan sendiri sama dia sendiri. Aduh. Mereka malah Abdul Somad terimanya tuh. dari Buat itu, rakyat Pak. sendiri susah. Mereka Beli terima pulsa. dari PGI dan KWI. Tuh contoh misalnya si Atta Halilintar tuh ngumpulin 1, sekian miliar. Dengar-dengar UAS juga. Iya, itu yakin duitnya nyampe ke sana. Yang lucu, Pak, Palestina itu pernah nerima hanya dari PGI dan KWI. Gila kan? Pak, itu saya udah kasih linknya, Pak. Itu Iya, banyak benar, banget. Pak, dari pagi, Pak. Ada datanya. Itu menurut Bambang Nursena. Tapi yang lain-lain juga sudah mengatakan itu. Aduh, Tidak ada diterima. Nah, ini sekarang ini ya, ini Pancasila nih, ini Pancasila ini. Yono. Hebat, Iya, hebat ya. ini pendukung Setuju, Pancasila. setuju. Mantan Ini Kepala partainya BIN di Hendro PKI. Priyono, Palestina dan Israel bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Yes. Saya setuju, makanya Benar. tadi saya Ya, bilang bukan urusan kita. Aduh, urusan rakyat kita aja masih kere. Itu loh yang email ke saya, tolong diurusin itu. Iya. Pak, tolong Pak, urusannya, aduh, oke, survei teman-teman, cek. Oke Pak, kita support. Nah, beberapa udah kita support ya, beberapa. Iya. Kasihan ya, dan saya tahu Iya. memang kondisinya sulit. Kita aja masih kedodoran. Iya, sampai kita kemarin sampai urunan-urunan itu loh. Buat gimana caranya dia bisa kerja apa segala macam. Ya kita terbatas sekali kemampuan saya. Yang kita belum punya yayasan belum apa. Karena kondisinya ini kan, kalau saya masih jadi di DPO kan, gimana mau bikin yayasan lagi DPO begini. Nah itu tadi, siapa tadi bilang ya, yang apa namanya kuman di seberang samudra. Saya ini kutu di seberang samudra dicari-cari. Itu Rudi. Rudi Anak Askamri. bangsa. Saya ini Iya. cuma kutu di seberang samudra. Ya Bagus kan? juga dia. Yang Iya, toanya sama. pakai 1 juta toa. Guru besar STIN Jenderal Hendro Priyono menyatakan Palestina dan Israel bukan urusan Indonesia, melainkan urusan mereka, bangsa Arab dan Yahudi. Urusan Indonesia adalah nasib kita dan hari depan Iya. anak cucu kita. Aduh. Kecuali Hal kita udah tersebut oke. disampaikan. Iya, karena kita masih